kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah apabila seseorang melihat adil. Yang kedua adalah ketika tidak terlihat hilal maka digenapkan Sya'bannya menjadi 30 hari. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-iddata salasina." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya berhari raya karena melihat hilal, dan jika terhalangi mendung maka sempurnakanlah hitungan Sya'bannya menjadi 30. Yang kedua adalah penetapan bulan Ramadan yang bersifat khusus. Maksudnya hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja, tidak berlaku umum. Ada 3 ya. Yang pertama itu adalah apabila seseorang melihat hilal tapi dia tidak diterima persaksiannya, maka dia wajib mengamalkan apa yang berdasarkan apa yang ia lihat dan orang-orang yang meyakini kebenarannya. Yang kedua, kalau dia mendapatkan informasi dari orang yang adil, yang sikot terpercaya bahwa hilal telah terlihat. Yang ketiga adalah orang yang berijtihad. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masuk ke dalam bab syarat-syarat puasa. Ya, bisa dilihat dalam yang di sini, bisa dilihat di fotokopian, kalau yang di pemirsa Bukhari TV bisa melihat di layar kaca masing-masing. Ya, syarat-syarat puasa. Apa saja syarat-syarat puasa dalam mazhab Syafi'i? Syarat itu adalah sesuatu yang hukum bergantung kepadanya, dan syarat bukan termasuk dari bagian hukum tersebut. Jadi asyartu adalah ma tatawaqqafu bihi sihhatul ibadah. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang kesahan ibadah itu bergantung kepadanya. Jadi sekali lagi, apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang sahnya ibadah bergantung kepadanya. Tanpa ada syarat tersebut maka ibadah itu tidak sah. Hanya saja syarat itu bukan bagian dari ibadah tersebut. Ya, seperti Islam. Islam adalah syarat wajib puasa. Seseorang yang bukan muslim maka tidak wajib baginya berpuasa. Dan Islam bukan bagian dari puasa itu sendiri. Maksudnya gini. Jadi Islam itu adalah syarat wajib puasa. Puasa tidak sah kecuali orang tadi itu adalah muslim. Tetapi Islam atau muslim itu bukan bagian daripada ibadah puasa itu sendiri. Atau yang mau lebih jelas adalah seperti wudu. Wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Tidak mungkin sholat itu sah tanpa adanya wudu. Tetapi wudu bukan bagian dari sholat. Nanti syarat berbeda dengan rukun. Syarat rukun dua-duanya definisinya sama, bahwasanya sesuatu yang sahnya ibadah itu tergantung kepadanya. Hanya saja bedanya, kalau syarat bukan bagian dari ibadah tersebut, kalau rukun adalah bagian dari ibadah tersebut. Kayak contohnya tadi, kalau wudu adalah syarat sahnya sholat. Sholat tak sah kalau tidak ada wudu. Hanya saja wudu bukan bagian dari sholat. Beda dengan takbiratul ihram. Tidak ada takbiratul ihram dalam sholat, sholatnya tidak sah. Tetapi takbiratul ihram bagian dari sholat. Jadi syarat dan rukun dua-duanya sama-sama bermakna tidak sah sholat tanpa keduanya. Perbedaannya adalah syarat bukan bagian dari ibadah, rukun bagian dari ibadah. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Nah, syarat itu dibagi menjadi 2. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib artinya adalah syarat yang apabila dipenuhi maka wajib untuk berpuasa. Jadi kalau ada dalam diri seseorang terpenuhi syarat-syarat wajib, maka baginya wajib berpuasa. Sedangkan syarat sah artinya adalah syarat yang jika terpenuhi maka puasanya sah sekalipun tidak wajib baginya. Contohnya anak kecil yang mumayyiz. Anak kecil yang mumayyiz, kalau dia puasa sah nggak puasanya? Sah. Tapi wajib nggak dia puasa? Tidak wajib. Itu bedanya syarat wajib sama syarat sah. Kalau syarat wajib berarti orang tadi kalau sudah terpenuhi syarat-syarat itu wajib baginya berpuasa. Kalau syarat sah, jika dia terpenuhi syarat-syaratnya, dia puasanya sah, tetapi dia belum tentu wajib berpuasa. Kayak anak kecil yang mumayyiz, dia puasanya sah, tapi belum tentu puasanya tidak wajib baginya. Itu perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah. Lanjut. Nah, maka kita bisa lihat dalam bagian ini syarat itu dibagi 2, ada syarat wajib, ada syarat
sah. Apa saja syarat wajib? Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Nanti kita jelaskan satu-satu. Jadi syarat wajib itu yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir tidak wajib berpuasa. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu berakal dan baligh. Maka orang yang tidak berakal kayak orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz maka tidak wajib puasa. Begitu juga orang yang belum balik, anak kecil. Yang ketiga adalah mampu. Orang yang tidak mampu berpuasa baik secara fisik ataupun secara syar'i maka tidak wajib baginya puasa. Seperti orang sakit atau juga perempuan yang haid dan nifas. Kemudian syarat wajib yang terakhir adalah tidak safar. Orang yang bersafar tentunya ada syarat-syaratnya, nanti tidak wajib berpuasa. Itu syarat wajib. Apa kalau syarat sah? Syarat sah yang pertama adalah Islam. Maka kalau orang kafir puasa tidak sah puasanya. Kedua, berakal. Orang yang gila tidak sah puasanya. Ketiga, mengetahui waktu puasa. Jadi kalau orang berpuasa dia nggak tahu waktu puasa, contohnya dia puasa malah di hari-hari yang haram, kayak puasa pas Idul Fitri, maka tidak sah puasanya. Keempat, suci dari haid dan nifas. Ya. Nah, syarat wajib yang pertama adalah Islam. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Islam. Puasa tidak wajib bagi orang kafir. Tapi orang kafir itu dibagi dua. Ada orang kafir asli, ada orang kafir murtad. Kalau orang kafir asli berarti dia sejak lahir memang kafir. Orang kafir asli kalau dia masuk Islam maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Beda dengan murtad. Kalau murtad berarti dia adalah orang yang sebelumnya Islam kemudian dia keluar dari agama Islam. Itu siapa? Murtad. Kalau orang murtad ya wajib mengqadha semua puasa yang ia tinggalkan ketika murtad jika kembali masuk Islam. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan antara al-kafir al-asli dan al-murtad. Ini pendapat yang memang munfarid ya, pendapat yang menyendiri dari mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain yang mereka berkata murtad dan kafir asli sama, tidak wajib mengqadha puasa kalau mereka masuk Islam lagi. Kenapa? Karena ketika mereka masuk Islam, semua perbuatan mereka ketika kafir itu gugur atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi orang kafir gak sah puasanya, gak wajib ya, bukan gak sah. Ini syarat wajib, gak wajib berpuasa. Kedua adalah al-mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf yaitu orang yang berakal dan baligh. Puasa tidak wajib bagi anak kecil. Kenapa? Karena dia belum baligh, nggak wajib. Jadi anak kecil nggak wajib. Atau orang gila juga nggak wajib puasa. Ya, hanya saja bagi anak kecil disunahkan bagi walinya untuk menyuruhnya berpuasa ketika sudah sempurna berumur 7 tahun dan mumayyiz, dan memukulnya jika meninggalkan puasa pada usia 10 tahun jika mampu untuk berpuasa. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, murru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, wahum sab'u sinin, ketika mereka umurnya 7 tahun, wadribuhum, dan pukullah mereka alaiha karena meninggalkan sholat, wahum asyru sinin, dan mereka umurnya 10 tahun. Syarat mereka itu disunahkan untuk berpuasa ada 3. 1, mereka sudah sempurna 7 tahun Qamariyah. Artinya kalau mereka belum 7 tahun tidak disunahkan untuk memerintahkan mereka berpuasa. Jadi sudah 7 tahun Qamariyah, mau ke 8 tahun. Oke. Kedua, dia sudah mumayyiz. Kalau dia sudah 7 tahun Qamariyah belum mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu definisinya banyak. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, mumayyiz itu adalah orang yang bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, diajak ngobrol nyambung, itu mumayyiz. Kedua mumayyiz. Yang ketiga syaratnya dia mampu untuk berpuasa. Jadi jangan salah kaprah. Ada orang tua yang mewajibkan anaknya yang belum balik berpuasa padahal belum mampu. Akhirnya meninggal dunia. Itu jelas tidak sesuai dengan syariat Jadi syaratnya 3. Disunahkan mereka diperintahkan puasa. 1, sudah sempurna 7 tahun Qamariyah. 2, sudah mumayyiz. 3, mampu berpuasa. Artinya kalau mereka umur 6 tahun Qamariyah belum disunnahkan, atau umurnya 7 tahun 8 tahun Qamariyah tapi belum mumayyiz juga tidak disunnahkan, atau sudah 7 tahun Qamariyah sudah mumayyiz tetapi belum mampu puasa, contohnya dia sering sakit kalau puasa, maka tidak disunnahkan.
Begitu juga kalau dia umurnya 10 tahun, dipukul itu anak kalau meninggalkan puasa. Tapi dengan tiga syarat mukulnya. Satu, dipukulnya kalau memberikan faidah. Kalau anaknya dipukul ternyata dia tidak memberikan faidah, contohnya malah semakin jauh dari syariat, enggak boleh, haram. Jadi yang pertama apa? Harus berfaidah. Yang kedua, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Kalau seandainya anak itu dipukul menimbulkan mafsadat yang lebih besar, haram. Ketiga, memukulnya tidak boleh berbekas atau ghair mubarrih. Kalau berbekas, maka haram. Kalau terpenuhi tiga ini, maka boleh anak itu dipukul. Contoh mukulnya apa? Pakai tisu. Atau pakai rerumputan yang sedikit aja, maka itu boleh. Kalau terpenuhi tiga syarat. Itu yang kedua. Ketiga, syarat wajib yang ketiga adalah mampu atau al-itaqah. Kita lihat apa penjelasannya. Mampu. Puasa tidak wajib bagi orang yang tidak mampu berpuasa, baik secara fisik seperti orang tua dan orang sakit yang parah. Nanti ada kriterianya, orang sakit yang boleh buka puasa. Tidak semua orang yang sakit boleh buka puasa. Cuma sekedar pusing, boleh buka puasa? Enggak. Ya. Jadi ketiga syaratnya adalah mampu, baik secara fisik. Fisik itu kayak contohnya dia tidak sakit. Maka kalau orang itu sakit atau sudah tua nggak mampu puasa, tidak wajib puasa. Atau secara syar'i seperti wanita haid dan nifas atau melahirkan, maka mereka tidak wajib puasa. Kenapa? Secara syar'i tidak mampu. Kenapa? Orang haid nggak boleh puasa, orang nifas nggak boleh puasa. Begitu juga orang yang wiladah melahirkan tidak boleh puasa. Maka mereka tidak wajib puasa. Keempat, tidak safar, yaitu harus al-iqamah. Tinggal iqamah, ya, itu adalah syarat wajib. Puasa tidak wajib bagi orang yang bersafar. Tentunya orang yang bersafar yang tidak wajib puasa itu harus memenuhi beberapa syarat. Kurang lebih ada tiga. Satu, safarnya haruslah safar yang tawil. Tawil itu berapa? Sekitar 85 km. Kalau safar yang cuma 50 kilo, 70 kilo, maka tidak boleh berbuka puasa. Dan 85 km itu satu kali jalan, bukan bolak-balik. Yang kedua, safarnya harus dilakukan sebelum subuh atau sebelum fajar sodik. Kalau dia bersafar jam 6:30 pagi setelah subuh masuk, dia bersafar, maka tidak boleh atau tidak mendapatkan rukhsah buka puasa. Paham? Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah safarnya safar yang mubah. Kalau kita lihat dalam kitab itu, mana ini? Nah ini. Oh ya, yang ketiga itu adalah an yarjua al-musafiru iqamatan yaqdi fiha hadasaum. Dia memiliki harapan, seorang musafir tadi itu akan tinggal di daerah tertentu, yang di daerah tersebut dia akan mengqadha puasanya. Artinya kalau dia orang yang senantiasa bersafar, traveler gitu ya, senantiasa bersafar, maka tidak boleh baginya mendapatkan rukhsah buka puasa. Karena kalau dia adalah seorang traveler yang enggak pernah bermukim, maka itu berarti menggugurkan kewajiban sama sekali puasa dari dirinya. Kenapa? Karena setiap hari dia mendapatkan rukhsah. Jadi syarat ketiga apa? Dia akan tinggal di daerah tertentu yang dengannya dia akan mengqadha puasa. Atau dia orang yang selalu bersafar dan di tengah safarnya dia mampu mengqadha. Nah, itu dia mendapatkan rukhsah safar. Tapi kalau dia orang yang senantiasa berpergian, traveler, yang nggak mungkin akan tinggal di daerah tertentu yang dia akan mengqadha, maka dia tidak mendapatkan rukhsah buka puasa. Paham? Dan dia ketika bersafar, ketika memenuhi tiga syarat ini, niatnya adalah ingin mendapatkan rukhsah buka puasa. Ya. Kalau dalam perjalanan ternyata perjalanannya enak karena pakai pesawat, contohnya, enggak terlalu mudarat baginya, maka afdolnya lanjutkan puasa. Walaupun boleh hukumnya ketika itu dia mengambil rukhsah. Tapi tidak sunnah, mubah saja. Tapi kalau dalam perjalanan dia mendapatkan kesulitan, ya, contohnya karena naik kapal atau apa, sehingga kalau puasa menjadikan dia lemas, afdolnya justru harus buka puasa. Ketika itulah rukhsah itu sunnah diambil. Karena rukhsah itu kan apa? Terkadang boleh diambil, terkadang sunnah, terkadang wajib. Mubah itu kayak gimana kayak tadi? Dalam perjalanan safar, ya, kemudian di dalamnya tidak ada kesulitan, maka mubah baginya mengambil rukhsah. Kadang mengambil rukhsah juga
sunnah. Kapan? Kayak tadi contohnya, ketika bersafar ada mudorot, maka sunnah baginya mengambil rukhsah. Kadang rukhsah itu wajib diambil, kalau tidak diambil berarti berdosa. Kapan? Ketika dia di suatu daerah tertentu nggak ada makanan kecuali makanan yang haram, maka ketika itu mengambil rukhsah itu hukumnya wajib, karena kalau tidak dia mati. Ya, ini syarat wajib. Kemudian syarat sah. Syarat sah yang pertama adalah Islam. Next, Islam. Nah, puasa tidak sah bagi orang kafir. Jika seseorang murtad di pertengahan siang Ramadan, walaupun hanya sedetik, maka puasanya batal. Karena termasuk pembatal puasa adalah murtad. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian kedua berakal. Berakal dan mumayyiz. Ya, puasa tidak sah bagi orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Jadi kalau anak kecil yang belum mumayyiz, kayak kalau makan masih dikasihin, minum masih diberi masih disuapin, ya cebok masih dicebokin, dia puasanya nggak sah. Yang sah itu adalah mumayyiz itu tadi. Nah, maka orang gila puasanya tidak sah. Anak kecil juga tidak sah. Ketiga adalah suci dari haid. Ya, maksudnya suci dari haid, nifas dan wiladah juga. Ya, bukan hanya haid, suci dari haid, nifas, wiladah. Nah, suci dari haid, puasa tidak sah bagi perempuan yang haid dan nifas. Kalau mereka berpuasa padahal mereka haid nifas, berdosa. Kenapa? Mereka haram berpuasa malah berdosa. Kenapa? At-tala'u bil ibadah. Bermain-main dalam urusan ibadah haram. Keempat, mengetahui waktu puasa. Nah, 1, 2, 3 ini syarat sah puasa, baik puasa Ramadan wajib ataupun puasa sunnah. Tiga-tiganya harus ada. Nah, kalau 4 ini khusus puasa Ramadan, mengetahui waktu puasa. Yaitu mengetahui waktu puasa tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui waktu yang mungkin untuk puasa Ramadan. Contohnya dia nggak tahu puasa Ramadan itu harusnya bulan apa. Nah, maka tidak sah orang yang puasa seperti ini. Kenapa? Bisa jadi dia berpuasa di waktu yang diharamkan puasa. Seperti apa? Puasa di hari raya Idul Fitri, atau puasa di hari raya Idul Adha, atau puasa di 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, atau puasa di pertengahan Sya'ban yang ia tidak biasa puasa di sana, maka hukumnya haram puasa di waktu-waktu ini. Nah, kalau dia nggak tahu waktu puasa, bisa jadi dia puasa di waktu-waktu seperti ini. Maka orang yang puasa dan dia tidak tahu waktu puasa itu kapan, maka tidak sah baginya puasa. Paham sampai sini? Oke. Berikutnya rukun puasa. Ya. Rukun puasa. Rukun itu adalah sesuatu yang hukum bergantung kepadanya dan ia bagian dari hukum tersebut. Tadi yang dijelaskan ya. Jadi ar-ruknu ma tatawaqqafu bihi sihhatu as-shaum wa huwa juz'un minas shaum. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang kesahan puasa bergantung kepadanya dan ia bagian dari puasa. Nah, itu. Seperti niat dalam puasa. Puasa tidak sah tanpa niat dan niat adalah bagian dari puasa. Rukun puasa ada berapa? Kita lihat rukun puasa ada 2. Nah, sebagian Syafi'iyah mengatakan rukun puasa itu ada 3. Sebagian Syafi'iyah, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatu Al-Muhtaj bi Syarhil Minhaj, bahwa sebagian Syafi'iyah mengatakan rukun puasa ada 3. Rukun puasa yang pertama apa? Niat. Tidak sah orang puasa tanpa niat. Berdasarkan sabda Nabi, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr, atau ya qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Kedua adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan syarat dan rukun puasa yang ketiga yang enggak disebutkan di sini adalah as-shaim, orang yang berpuasa. Jadi rukun puasa ada 3, niat, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan orang yang berpuasanya. Karena puasa itu perkara yang tidak bisa tergambarkan, tidak ada bentuknya. Paham enggak? Puasa ada bentuknya enggak? Enggak ada. Enggak terakalkan bentuk puasa kecuali ada orangnya, paham? Oleh karenanya orang yang berpuasa itu rukun. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu orang yang sholat bukan rukun. Kenapa? Karena orang sholat itu terbayang. Sholat itu terbayang tanpa ada si mushollinya pun. Begitu. Oke. 1 niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Nah, niat secara bahasa adalah bermaksud melakukan
Jadi an-niyatu lughatan qasdu asyai'i. Jadi niat secara bahasa adalah bermaksud melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah atau menurut definisi syara, niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu dengan diiringi perbuatannya, atau qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu dengan diiringi perbuatannya. Kalau bermaksud sesuatu tetapi tidak diiringi dengan perbuatannya, namanya apa? Azam. Namanya apa? Azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kita berkata, saya mau pergi ke Mesir, niatnya, tapi enggak dilakukan sekarang, maka itu namanya apa? Azam secara istilah syar'i. Kalau niat melakukan sesuatu plus diiringi perbuatannya. Kayak sholat, kita takbir, niat plus perbuatannya. Membasuh muka, niat ketika membasuh muka, maka niat bermaksud melakukan membasuh muka plus perbuatannya. Paham? Dikecualikan daripada definisi ini adalah puasa sendiri. Karena puasa itu niatnya sebelum perbuatannya. Niat puasa itu harus dilakukan setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Nah, kata para ulama yang sahih adalah niat ini adalah azam. Azam yang menempati posisi niat. Karena niat kadang tidak diiringi dengan perbuatannya, ada pengecualian. Contohnya kayak puasa. Puasa itu niatnya sebelum fajar shadiq. Berarti tidak diiringi dengan perbuatannya, paham nggak? Kedua, seperti membayar zakat. Kalau kita membayar zakat dan zakatnya diwakilkan ke orang lain, niatnya kapan? Pas memberikan zakat itu ke wakil. Padahal itu belum perbuatan zakat. Atau menyembelih hewan, kita mewakilkan ke orang lain. Kapan niatnya? Pas menyerahkan ke orang lain. Ya, bukan pas menyembelihnya. Itu pengecualian dari definisi niat secara syar'i. Next. Nah, tempat niat itu di dalam hati dan tidak disyaratkan melafalkannya. Cuman disunnahkan kita melafalkan niat agar membantu hati supaya merasa tenang dan kuat ketika melakukannya. Jadi tempat niat di mana? Di hati. Jadi kalau dia melafalkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan dan seterusnya, tapi niat hatinya tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Karena tempat niat di mana? Di hati. Sedangkan lafal ya, lisan itu tidak disyaratkan, tetapi hanya disunahkan. Next. Nah, waktu niat untuk puasa Ramadan wajib dilakukan dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Daraqutni dan Imam Baihaqi. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Daraqutni dan Imam Baihaqi. Sedangkan untuk puasa sunnah, waktu niat dari terbenamnya matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Kenapa? Karena dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah pernah bertanya kepada Siti Aisyah ketika siang hari, alaki ta'am, apakah ada makanan? La, nggak ada, kata Siti Aisyah. Kata Rasul apa? Idzan asum. Jadi kalau begitu aku puasa. Dalam riwayat yang lain, alaki gida, apakah ada makanan? Gida itu makanan untuk makanan pagi sampai sebelum tergelincirnya matahari. Kata Siti Aisyah, la, nggak ada. Ya idzan asum. Kalau begitu aku puasa. Ini dibawa kepada dalil untuk puasa sunnah. Sedangkan ini man lam yubayit as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah, itu dibawa untuk puasa wajib. Jadi kalau puasa sunnah, contohnya kita pagi hari belum niat puasa sunnah nih, tapi belum makan apa-apa, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Pas jam 10, ya udahlah, kalau gitu saya niat puasa aja, sah. Kalau puasa dengan catatan sebelumnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum. Kalau sudah makan minum, saya mau niat puasa, ya nggak bisa. Sudah makan, minum. Tapi kalau puasa Ramadan, nggak sah niatnya kecuali setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi kalau dia baru niat pas jam 7 siang, nggak sah. Harus diqodho dan ia wajib menahan makan minum sampai terbenamnya matahari. Walaupun harus diqodho. Kalau dia buka, dosa. Terus? Nah, wajib menentukan jenis puasanya. Seperti saya berniat puasa Ramadan. Kalau puasanya wajib, kita harus menentukan. Ini puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, atau puasa qadha. Kalau puasanya wajib, harus menentukan. Saya niat puasa apa? Kalau puasanya wajib. Oh, saya niat puasa Ramadan.
Ya, nggak boleh kita cuma ngomong saya niat puasa wajib. Puasa wajib itu kan banyak. Puasa wajib ada berapa? Puasa wajib kurang lebih ada 5. 1. Puasa Roma, puasa nadar, puasa qada, puasa kafarat, puasa yang diperintahkan oleh khalifah ketika tidak ada hujan 3 hari sampai ke hari keempatnya adalah menuju ke lapangan untuk sholat istisqa. Kalau imam memerintahkan puasa kalian 3 hari itu wajib hukumnya. Jadi ada berapa puasa wajib? Ada 5. Ya. Nah dalam 5 puasa ini wajib menentukan puasanya. Puasa apa ini? Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nggak wajib menentukan puasa apa, cukup niat puasa sunnah selesai. Ya, next. Nah wajib niat puasa Ramadan diulang-ulang setiap malam untuk puasa besoknya. Ingat dalam madhab Syafi'i puasa Ramadan itu niatnya wajib setiap malam. Nggak bisa kita di awal Ramadan berniat saya niat puasa Ramadan untuk 30 hari. Besoknya nggak niat lagi, nggak sah dalam madhab Syafi'i. Cuman disunnahkan kita di awal puasa Ramadan berniat saya niat puasa Ramadan untuk 30 hari, disunnahkan. Ya, takutnya kita lupa ketika di pertengahan gitu ya. Nah, ulama atau madhab yang berpendapat puasa niat puasa Ramadan cukup 1 kali untuk seluruhnya dalam madhab Maliki. Madhab Maliki berpendapat kalau kita sudah niat di awal Ramadan untuk seluruh Ramadan cukup, di hari kedua, ketiga sampai akhir tidak lagi wajib berniat. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i wajib setiap hari berniat. Kenapa? Karena setiap hari Ramadan itu beda-beda. Faktanya kalau kita batal hari ini, yang diqadha itu semuanya tuh hari ini doang. Hari ini. Itu menunjukkan hari puasa itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau harinya sama berarti kalau satu batal semuanya batal. Kan itu. Kan tidak. Maka dalam madhab Syafi'i wajib niat puasa Ramadan itu berulang. Jadi sekarang niat puasa, besok pas malamnya niat lagi, besok pas malamnya niat lagi dan seterusnya. Paham tuh? Next. Oke. Rukun kedua, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang siang Ramadan itu kapan? Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kecuali bagi orang yang lupa, dipaksa atau tidak tahu, jahil. Maka mereka tidak usah mengqadha puasa walaupun mereka ketika di pertengahan siang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya orang di tengah siang Ramadan makan minum seember makannya, minumnya seember, pas sudah selesai kenyang, astagfirullah, lagi puasa, maka puasanya sah, tinggal lanjutkan dan nggak usah diqadha. Kenapa? Karena dia lupa. Atau orang tadi dipaksa, ya, tapi dengan 10 syarat, ya, dipaksanya dengan 10 syarat. Maka dia juga tidak usah mengqadha puasa. Yang ketiga adalah kalau dia jahil, tapi jahil di sini adalah 2. Dalam puasa jahil yang dimaksud 2. 1, dia adalah orang yang baru masuk Islam. Dia nggak tahu itu membatalkan puasa, dia melakukannya, maka tidak batal puasanya dan tidak usah diqadha, tinggal lanjutkan. Yang kedua adalah orang yang tinggal di mana ya, di hutan atau di sejenisnya yang tidak ada ulama, kiai atau siapapun yang bisa ditanyai tentang hukum puasa. Ini jahil yang dimaksud. Sedangkan kalau orang jahil, waduh, saya nggak tahu ini kalau ini membatalkan puasa, saya belum tahu informasinya. Padahal dia tinggal di yang banyak ulama ustadznya, maka ini tidak ada uzur. Dia wajib mengqadha puasa. Puasanya batal ketika itu. Maka jika mereka melakukan hal yang membatalkan puasa dalam keadaan di atas, maka puasanya tidak batal dan tidak usah diqadha, lanjutkan. Nah, adapun yang dimaksud dengan jahil dalam bab puasa adalah orang yang hidup jauh dari ulama atau orang yang bisa ditanya terkait hukum seputar puasa. Seperti orang yang tinggal di tengah hutan dan sama sekali tidak ada interaksi dengan orang-orang. Dia masuk Islam, dia muslim. Tapi kemudian setelah masuk Islam beberapa saat kemudian diculik contohnya. Ditaruh di hutan. Dan di sana nggak ada sama sekali yang bisa ditanya tentang hukum puasa. Dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya sah. Tuh, yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Ini jahil yang dimaksud dalam bab puasa. Next. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu aja. Apakah ada yang sudah bertanya atau tidak?
Oke. Ada? Belum ada? Paham semuanya ini? Insya Allah. Oke. Berapa menit lagi? Oke. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa itu ada banyak sekali. Ada banyak. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 8. Di sini ada 8 ya. Dibatasi ada 8. Apa saja itu pembatal puasa? Yang pertama adalah Yang pertama adalah murtad. Kedua, haid dan nifas. Ketiga, gila. Keempat, pingsan dan mabuk. Kelima, jima. Keenam, sampainya ain ke dalam manfaat maftuh. Kedelapan, onani. Ketujuh, onani. Kedelapan, menyengaja muntah. Ya, kita lihat yang pertama. Pembatal puasa yang pertama. Oke, ini kalau di layar ada. Japur ada. Oke, pembatal puasa yang pertama adalah murtad. Nah, ada. Murtad. Murtad adalah keluar dari Islam, baik dengan niat, perkataan ataupun perbuatan. Ya, contohnya dia sujud kepada selain Allah dengan niat adalah untuk menyembahnya, maka apa? Murtad. Atau dia berbicara hal-hal yang bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Kayak apa? Ya kayak dia mengatakan Tuhan itu ada 3. Atau dia memiliki keyakinan yang menjadikan dia keluar daripada agama Islam, maka itu juga murtad. Ya. Maka orang yang murtad pada siang hari bulan Ramadan, walaupun sebentar batal puasanya. Jadi kalau dia muslim tiba-tiba 1 menit sebelum azan maghrib dia murtad, batal puasanya. Itu. Yang kedua adalah haid dan nifas. Haid, nifas dan melahirkan pada siang hari bulan Ramadan, yaitu apa? Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Itu membatalkan puasa walaupun hanya sebentar. Jadi maksudnya gimana? Dia jam 17.50 masih suci itu. Pas mau 2 menit maghrib atau terbenamnya matahari, ternyata dia keluar darah haid. Maka seketika itu juga puasanya batal dan wajib mengqadha puasa, dan disunnahkan baginya tidak boleh berbuka sampai terbenamnya matahari. Jadi kaidahnya setiap orang yang batal puasanya karena ada uzur, ya, karena ada uzur, ketika uzurnya hilang, maka dia disunnahkan untuk menyempurnakan puasanya. Maksudnya menyempurnakan puasa itu tidak makan, tidak minum. Ya. Begitu juga orang yang haid. Jadi dia jam 10 pagi haid. Jam 10 pagi haid. Maka disunahkan baginya juga tidak boleh berbuka. Atau jam 10 pagi dia suci dari haid. Maka disunahkan baginya tidak boleh disunahkan baginya tidak makan, tidak minum sampai berbuka puasa. Oke. Ya, yang ketiga pagi gila pada siang hari Ramadan walaupun sebentar. Jadi kalau ada orang gila ya, jadi dia jam 10 pagi tiba-tiba gila, kemudian jam 11-nya sadar lagi, maka puasanya batal. Kenapa? Karena gila itu adalah sesuatu yang menjadikan dia tidak wajib puasa. Kemudian pingsan dan mabuk. Apabila pingsan dan mabuknya sepanjang siang bulan Ramadan, yaitu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Jadi dia pingsannya dari jam 4 pagi sebelum subuh, baru sadar jam 7 malam. Pingsan, opname atau apalah sejenisnya, maka dia puasanya batal, tidak sah. Maka wajib qadha. Beda kalau dia pingsan jam 7 pagi, kemudian sadar atau dia pingsan, dia pas malamnya udah niat puasa ini,
kemudian dia pingsan pas jam 5 sore dia bangun, maka puasanya sah, tidak batal. Karena dia mendapati siang hari Ramadan. Paham ya? Beda kalau dia sepanjang siang pingsan atau mabok, maka dia batal puasanya dan wajib mengqadha puasa. Beda dengan tidur ya. Kalau tidur nggak membatalkan puasa. Dia dari setelah subuh tidur terus baru bangun pas maghrib, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke berapa ini? 5, jima. Jika dilakukan, jima ini ada ketentuannya ya. Nanti di bab terakhir ada. Jima jika dilakukan dalam keadaan sengaja, mengetahui keharamannya dan dilakukan atas pilihan sendiri, maka batal puasanya dan wajib baginya kafarat uzma. Ini nanti di bab terakhir. Jadi kalau ada orang jima di siang hari Ramadan, ya, dia tahu itu adalah haram dan dia menyengaja berbuatnya, tidak dipaksa, ya. Kemudian dia bukan orang yang bersafar, dia bukan orang yang termasuk boleh berbuka puasa, ya. Kemudian apalagi yaitu 5 ini, maka dia batal puasanya dan wajib bayar kafarat uzma. Apa itu kafarat uzma? Di bab terakhir ada. Next. Kemudian pembatal puasa yang kedua, sampainya ain ke dalam manfaat maftuh. Sampainya ain itu apa? Ain itu adalah sesuatu yang bisa terlihat oleh mata. Itu namanya apa? Ain. Walaupun itu sesuatu yang kecil, kayak kerikil, itu adalah namanya apa? Ain. Ke dalam jauf. Jauf itu apa? Dalam madzhab Syafi'i, jauf itu adalah dubur, kemaluan, perut, otak, bagian dalam telinga. Itu jauf. Jadi kalau ada ain, sesuatu yang terlihat masuk ke dalam salah satu daripada itu, ke dubur, kemaluan, perut, maksudnya lewat tenggorokan ke sini, masuk lewat ke otak. Jadi contohnya dia ketiban pisaunya masuk otak. Atau bagian telinga, dia memasukkan cotton bud contohnya. Sampai ke dalam bagian dalam ya, bukan bagian luar, bagian dalam. Cerat gitu. Dari rongga terbuka, manfaat maftuh. Ini kaidahnya, ini ingat kaidahnya madzhab Syafi'i ya. Setiap ain yang masuk ke dalam jauf melalui rongga terbuka itu membatalkan puasa. Pending Sabtu depan. Ada? Oke. Ini ada pertanyaan. Oke. Ustadz, kalau misalnya kita lagi ngupil, terus upilnya masuk ke tenggorokan, batal gak Ustadz puasanya? Ya. Ya nggak apa-apa kan, namanya juga pertanyaan. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah juga menganggap dalaman hidung ini termasuk adalah al-jauf. Apa? Al-jauf. Berarti kalau sampainya ain ke dalam al-jauf, jadi al-jauf di sini itu adalah bukan di sini. Kalau di sini masih di bagian luar, tapi sampai ke dalam sini, kalau masih sampai ke tenggorokan, batal puasanya. Kenapa? Karena sampainya ain ke dalam jauf melalui rongga yang terbuka. Hidung itu rongga terbuka. Sampai ke tenggorokan, masuk sini. Maka batal puasanya. Assalamualaikum Ustaz, kalau puasa Ramadan saat istihadah apa hukumnya? Ya hukumnya wajib puasa. Karena istihadah itu bukan termasuk pembatal atau penghalang orang berpuasa. Maka orang yang istihadah tetap wajib berpuasa. Itu ya jawabannya. Ada lagi yang ditanyakan? Termasuk sebenarnya yang banyak sekali kadang dilupakan oleh orang itu adalah dahak. Tahu dahak? Balagom. Jadi kalau dia berdahak dan keluar melewati makhraj ha itu di atas, berarti keluar dahak sudah di sini. Dia masukin lagi, telan lagi, maka puasanya batal. Tapi kalau dahaknya masih di sini, belum keluar makhraj ha, masih di sini telan lagi, tidak Jadi standar luar dalam itu adalah makhraj ha. Kalau masih di bawah ha,
itu masih batin. Sehingga kalau dimasukin lagi tidak tapi kalau sudah keluar makhraj ha dimasukin lagi maka itu batal karena masuk apa? Masuknya ain ke dalam manfaat maftuh. Begitu juga nanti kalau kita menelan ludah, kita ludah dikumpulin di sini nih di mulut. Ditelan batal enggak? Enggak batal. Karena ludah bagian daripada mulut. Tapi kalau di ludahnya ini ada sesuatu yang asing nempel di sini, kemudian bercampur dengan ludah dan kita bisa mengeluarkannya tapi kita malah menelannya, Nah Ustadz, apakah benar jika keramas pada waktu setelah terbit fajar shadiq sampai sebelum terbenam matahari pada bulan Ramadan itu hukumnya makruh? Ya, sebetulnya yang makruh itu adalah kita melakukan aktivitas yang dikhawatirkan aktivitas itu menjadikan kita batal puasanya. Itu makruh, kayak contohnya berenang. Berenang di siang hari Ramadan makruh. Kenapa? Khawatir ada air yang masuk ke rongga terbuka. Masuk sampai ke jauh, maka itu membatalkan puasa. Nah kalau keramas kira-kira kemungkinan bisa masuk air nggak? Ya kalau bisa, makanya mandi juga kudu hati-hati. Mandinya jangan biur-biur, akhirnya pas mangap masuk air ke sini. Batal puasanya. Atau kita airnya masuk lewat telinga sampai ke sini. Atau lewat hidung sampai kepalanya sakit contohnya kan. Batal puasanya. Karena otak itu termasuk jauh. Nah, makanya mungkin saja pendapat yang mengatakan kalau keramas di bulan Ramadan itu makruh, khawatir air itu masuk ke dalam rongga terbuka terus ke jauh. Itu mungkin ya, kenapa disebut makruh. Ihtiyaton karena hati-hati. Paham tuh? Ada lagi yang mau ditanyakan? Didiskusikan. Sebenarnya masih banyak permasalahan dalam hal puasa ya, yang masih bisa kita ulik terkait dengan bab puasa. Ya, ada yang bertanya. Apa? Oh, swab. Ya. Kalau swab ke sini putar masuk ke sini. Ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan puasa karena swab itu tidak masuk ke al-jauf. Tidak masuk ke al-jauf karena dia swabnya di sini. Masih di bagian luar. Di sini nih swab. Itu mah sampai di otak tuh bukan ainnya, itu efek geli digituin. Akhirnya kayak ini aja kayak orang yang digelitikin gitulah. Tapi nggak membatalkan puasa karena dia di swab itu tidak sampai ke bagian dalam hidung, tapi cuma di sini nih, di sini masih khoisyam namanya di sini. Jadi belum membatalkan puasa. Karena kan kaidahnya kullu ainin wasalat ilal jaufi min manfadil maftuh. Itu kaidahnya. Setiap ain yang sampai kepada jauf itu tadi dubur, kemaluan, perut, otak, bagian dalam telinga dan sebagian menambahkan bagian dalam hidung itu yang di atas ini, di atas khoisyam itu apa sini nah? Di atas sini. Nah, maka kalau ainnya tidak masuk ke sana, tidak batal puasanya. Nah, kalau tadi ainnya belum masuk sampai ke sana, maka belum tidak batal puasanya. Begitu. Dari rongga terbuka. Maka dikecualikan tadi infus, suntik itu tidak membatalkan puasa. Walaupun